Institut Teknologi Kesehatan ITKes Bali menggelar Campus Orientation and Inauguration atau COI bagi 376 mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Mahasiswa baru terdiri dari 237 orang kelas reguler, 10 orang program magister dan 129 alih jalur dan alih jenjang. Rektor ITKes Bali I Gede Putudharma Suyasa SKP MNG PhD menjelaskan, COI berlangsung selama 2 hari dengan materi pembinaan kesadaran bela negara termasuk kesadaran pajak, kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan gerakan nasional revolusi mental, sistem pendidikan tinggi di Indonesia, kebijakan dan kiat ITKes Bali di era revolusi industri 4.0, dan kehidupan tatanan baru dan kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di ITKes Bali. Rektor berharap seluruh mahasiswa baru memiliki sikap disiplin selama mengenyam pendidikan di ITKes Bali. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari pembinaan kesadaran bela negara, termasuk di dalamnya kesadaran pajak. Sebagai laporan, ITKes Bali sudah mendapat penghargaan dari Dirjen Pajak terkait dengan kampus sadar pajak dan terkait dengan integrasi kesadaran pajak ke dalam mata kuliah. Yang kedua, kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pemahaman tentang Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, pembinaan gerakan revolusi mental, kemudian sistem pendidikan tinggi di Indonesia termasuk kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kebijakan dan kiat ITKes Bali di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan tatanan baru, serta yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana ITKes Bali. Adik-adik, Bapak Ibu, para calon mahasiswa, mohon mengikuti seluruh tahapan proses COI ini dengan baik, tetap semangat, jangan dikasih kendor, tapi yang penting juga jangan lupa harus have fun. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam sambutannya secara virtual mengingatkan bahwa mahasiswa berbeda dengan siswa di sekolah SMA. Menurutnya, mahasiswa memiliki kemerdekaan dalam pembelajaran, seperti yang tertuang dalam program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Ada beberapa cara untuk menerapkan Merdeka Belajar tersebut, di antaranya, mahasiswa aktif bisa mengikuti program magang di perusahaan, studi ilmu dan teknologi digital, pengabdian kepada masyarakat dalam wujud membangun desa, serta melakukan uji riset terhadap suatu penelitian yang dilakoni. Jadi mahasiswa tidak sama dengan kenaikan jenjang sekolah. Menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan yang lebih luas untuk menentukan arah masa depan. Oleh karena itu, kami di Kemendikbudristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program Kampus Merdeka, antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan proyek kemanusiaan, merancang dan merintis wirausaha, melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri, atau mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dengan keragaman minat dan ketertarikannya, untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku teks atau bisa diajarkan dalam kelas. Pengalaman itu akan menjadi kendaraan kalian meraih mimpi di masa depan. Ketua Yayasan PPLPK Bali, Ida Bagus Arka berharap seluruh mahasiswa baru ITKes Bali memaklumi penyelenggaraan COI tahun ini secara daring, mengingat dunia masih diliputi pandemi COVID-19. Dia meyakinkan penyelenggaraan COI secara daring tidak mengurangi substansi. Sekalipun di dalam situasi COVID, tetapi pelaksanaan COI ini berjalan sebagaimana biasa. Namun saya yakin di antara kita ada ketidakpuasan
karena kita melakukan orientasi lewat Zoom. Tentunya belum optimal kita akan mendapatkan satu pemahaman tentang orientasi itu sendiri. Namun semuanya saya yakin memahami kondisi daripada bangsa, kondisi daripada dunia dalam situasi COVID. Jadi keselamatan kesehatan ini adalah yang nomor satu. Oleh karena itu, suka tidak suka maka terimalah cara orientasi kita lewat daring ini. Kepala Layanan Pendidikan Tinggi LL.Dikti Wilayah 8, Profesor Dr. Indengah Dasi Astawa menyebut mahasiswa baru tidak salah memilih ITKes Bali sebab kampus ini sangat progresif dan memiliki program studi langka yang sangat prospek ke depan. Dasi Astawa berharap ITKes Bali mengembangkan prodi konsentrasi pengolahan hasil laut sehingga sumber daya manusia Bali memiliki kompetensi di luar sektor pariwisata yang sangat riskan terhadap isu-isu sensitif, salah satu contoh pandemik COVID-19 ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada mahasiswa baru ITKes Bali periode 2001-2022 bahwa Anda telah memilih sekolah kesehatan yang tepat. Benar-benar Anda memilih sekolah yang cerdas karena ITKes Bali ini telah lama hadir di Bali dan salah satu perguruan tinggi kesehatan yang menjadi kebanggaan saya selaku Kepala LL.Dikti Wilayah 8 yang dulunya adalah sampai ke NTT. Sekolah ITKes Bali ini terus berkembang. Dari sekolah dulu namanya akademi berkembang menjadi sekolah tinggi kesehatan, terus sekarang berkembang menjadi ITKes, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Luar biasa progres sekolah ini. Dan yang menjadi kebanggaan saya adalah selalu perguruan tinggi adalah menjadi pelopor dan pionir. Perubahan bentuk menjadi pionir di bidang kesehatan. Prodi-prodinya semua hampir prodi yang luar biasa. Ada prodi yang sekarang adalah teknologi pangan. Teknologi pangan ini sebenarnya menjadi sangat favorit. Kenapa tidak menjadi favorit? Karena memang pandemi ini menyebabkan relatif terbatas untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ini prodi yang luar biasa ini, yang sangat-sangat saya senang ini. Kalau bisa sampai ke daerah timur, karena menyangkut masalah pengolahan pangan, ini luar biasa sekolah ini. Saya sekarang juga merasa relatif sedikit agak melihat putra-putra Bali yang muda. Ini adalah titik awal. Anda lihat ini kita selalu menaruh telur dalam satu keranjang. Pariwisata kita jadikan panglima dalam konteks ekonomi. Kita jadikan adalah motor penggerak ekonomi. Begitu ada COVID, coba Anda bayangkan sekarang. Pariwisata semua rontok dan tertidur lelap. Dan kapan bangkit kita tidak tahu.